Ya, soal 40 ini merupakan soal jebakan ya. Jadi banyak sekali siswa yang salah menjawab di soal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, berjumpa kembali bersama Mat Syairozi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang latihan PAT ya, pembahasan soal-soal latihan PAT di bagian yang kedua. Jadi ada 50 soal, 25 soal kita udah bahas di bagian yang pertama. Nah, di bagian kedua ini rencananya kita akan habiskan sampai 25 soal. Adapun bagi kalian yang ingin mendownload soal ini, silakan baca di deskripsi. Di situ sudah saya tuliskan bagaimana caranya mendownload soal ini ya. Oke, atau kalau ada yang request soal atau request materi, silakan bisa menuliskan di komentar ya. Baik, kita lanjutkan di soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 26. Nah, ini merupakan sifat-sifat. Kalau soal berupa sifat-sifat itu seringkali menjebak, seringkali membingungkan siswa. Justru biasanya yang ada hitungannya itu lebih mudah daripada yang bersifat kayak gini. Oke, nggak masalah. Jadi yang pertama, kalau diminta kayak gini, ini kita nggak mungkin ya, bukan nggak mungkin ya, kita terkadang kesulitan untuk menghafalkan sifat-sifatnya. Nah, cara mudahnya agar bisa memahami sifat-sifat, itu kalian harus ngegambar bangunnya. Ini layang-layang kan. Berarti coba digambarkan di kertas itu yang bentuknya layang-layang, tapi sedapat mungkin harus presisi ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah, ini nggak apa-apa kan, ini dianggap bagus. Ini layang-layang. Biasanya dikasih diagonal. Oke. Ini tegak lurus. Oke. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Oke, salah ya. Sisi yang berhadapan itu yang mana? Ya, ini dan ini itu kan berhadapan, tapi kan nggak sama ya. Sehingga yang A salah. Berikutnya yang B. Dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Dua pasang sudut. Oh, salah ya. Karena yang sama itu adalah hanya sepasang. Ini sama yang di sini saja. Ini yang sama. Adapun yang atas dan bawah ini tidak sama. Sehingga ini salah ya. Berikutnya C. Dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Ada dua pasang sisi yang berdekatan. Oke. Nah, ini betul ya. Kenapa? Karena ini dan ini kan sama. Ini berdekatan. Kemudian sudut sisi ini dan sisi yang ini berdekatan. Ini juga sama. Jadi ada dua pasang sisi yang berdekatan itu besarnya sama atau sama panjang. C jawabannya. Bagaimana kalau yang D? D jelas enggak ya. Karena apa? Karena ini kan diagonalnya kan yang mendatar sama yang ke atas kan beda banget ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada layang-layang. Pada gambar-gambar layang ini, jika PMN itu artinya sudut M ya. Ini coba diperhatikan, nah, PMN. Nah, M berarti sudut M ini, PMN. Ini di sini diketahui sudutnya besarnya adalah berapa tuh? 40 ya. 40 derajat. Karena ini layang-layang, maka pasti diagonalnya saling tegak lurus, sehingga ini saya kasih tanda kayak gini. Nah, yang ditanya adalah PNM. PNM berarti sudut yang ini, kecil ini. Nah, ini loh berapa. Nah, berarti sudah bisa membayangkan kan ya. Berarti sudutnya ini segitiganya kayak gini. Ini 90, ini 40, maka ini berapa? Oke, jawabannya adalah 50 derajat. Karena kalau kita jumlah 50 tambah 40 itu totalnya 90 ya. 90 tambah 90 180 karena jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Sehingga jawabannya adalah A. Oke, berikutnya nomor 28. Besar sudut H pada gambar trapesium tersebut adalah, nah ini adalah trapesium sama kaki ya. Trapesium sama kaki berarti sudut yang di sini adalah 65 ya. Tapi yang ditanya bukan F, H, oke nggak masalah. Sifat trapesium itu sudut yang berdekatan ya. Dua pasang sudut yang berdekatan itu berpelurus ya. Totalnya 180 derajat.
Berarti 65 ditambah sudut ini itu harusnya 180 derajat. Berarti kalau ingin mencari sudut H, yaitu 180 derajat dikurangi 65 derajat. Ya, seperti ini. Berapakah besarnya? Ya, betul, yaitu 115 derajat. Ini adalah sudut H. Oke, bisa dipahami? Lanjut. Shred. Berikutnya, keliling trapesium berikut ini. Keliling, yang namanya keliling itu berarti kita akan jumlahkan pinggir-pinggirnya. Ini 12, ini 8, ini 7, ini 8. Loh, yang dalam, Pak? Yang dalam tidak usah. Yang dalam ini karena yang namanya keliling kan pinggir-pinggirnya kita jumlah. Nah, 6 ini untuk apa? 6 ini biasanya ini tinggi, digunakan untuk mencari luas. Ya. Oke, kita jumlahin aja semuanya. 8 tambah 12 ditambah 7 ditambah 8 ya. Oke, ini 20, ini 15. Berarti ketemunya 35. Oke, bisa dipahami? Lanjut. Ya, berikutnya luas trapesium tersebut adalah, nah ini panjang AB-nya 9, DC-nya 6. Oke, luas trapesium. Ini rumusnya adalah atas ditambah bawah dibagi 2 kali tinggi. Nah, ini atasnya 6, bawahnya 9. Ini bagi 2 kali tingginya berapa? 4. Nah, ini 6 tambah 9 kan 15. Nggak usah bagi 2. Yang bisa dibagi 2 kebetulan tingginya. Ini coret aja nih. 2 ya. Oke, berarti ini berapa? 15 dikali 2. Oke, berarti jawabannya adalah 30 cm persegi. C. Baik, lanjut. Jenis segitiga yang bukan, ada keterangan bukan berdasarkan panjang sisinya. Oke, jadi berdasarkan panjang sisinya itu ada 3 ya. Yaitu apa aja? Sama sisi, kemudian sama kaki, sama tangan. Oh enggak, ini sembarang ya, segitiga sembarang. Jadi ada 3 macam. Nah, yang bukan yang mana? Yang bukan itu yang C. Nah, kenapa yang C bukan? Yang C itu jenis segitiga berdasarkan sudut ya, bukan panjang sisi. Lanjut. 32. Segitiga yang kedua sisinya sama panjang. Nah, ini ada keterangan kedua sisinya loh ya, bukan ketiga. Karena kedua, maka ini adalah segitiga sama kaki. Oke, kayak gitu. Oke, berikutnya lanjut. Besar setiap sudut pada sebuah segitiga sama sisi adalah, nah, segitiga sama sisi itu bisa disebut juga dengan segitiga sama sudut ya. Nah, segitiga sama sisi, ini semuanya sisinya sama atau sudutnya juga sama. Nah, karena semua sudutnya sama, maka harusnya berapa? 60 derajat. Kenapa? Kenapa kok 60? Karena kalau 60 tambah 60 tambah 60 itu totalnya adalah 180 ya. Itu ya. Jadi segitiga sama sisi setiap sudutnya selalu 60 derajat. Lanjut. Nah, berikutnya ini adalah soal tentang ini sudut luar segitiga. Besar sudut PRS. PRS itu yang mana? Yang ini ya. Oke. Sudut PRS ini merupakan sudut luar segitiga. Ada rumusnya. Jadi rumusnya kayak gini. Kalau ada segitiga, ini A, ini B, kemudian ini apa ya? X. Nah, maka besar sudut X itu adalah A ditambah B. Begitu juga dengan sudut R ini. Sudut PRS sama dengan 69 ditambah 54. Jadi ketemunya 123 derajat. Oke, ini sudut luar segitiga. Lanjut.
Oke, diketahui jenis segitiga sebagai berikut. Yang pertama, segitiga lancip, siku-siku, sembarang, dan tumpul. Jenis segitiga tersebut yang dikelompokkan menurut besar sudutnya adalah, oke, berdasarkan besar sudut itu ada 3 macam, yaitu lancip, ya kan? Kan ada sudut lancip. Siku-siku kan juga ada sudut siku-siku kan? Kemudian tumpul kan ada sudut tumpul. Nah, gampang banget ya. Jadi lancip, siku-siku, tumpul. 1, 2, 4. 1, 2, 4 yang mana ya? B ya. 1, 2, 4. Kalau yang nomor 3 ini berdasarkan panjang sisi ya, bukan berdasarkan besar sudut. Selanjutnya, nomor 36, luas segitiga ABC adalah, oke, untuk mencari luas segitiga ABC, kan luas segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya apa? Alasnya itu yang bawah, tingginya itu yang tegak lurus. Nah, ini yang bawah itu kan kebetulan kan segini. Tingginya yang mana, Pak? Tingginya itu adalah yang tegak lurus, yaitu yang 12. Loh, kenapa nggak AC atau CA? Nah, karena AC itu bukan tegak lurus, ini kan apa ini tumpul, jadi nggak bisa kita jadikan sebagai tinggi. Tinggi itu harus yang tegak lurus. Berarti ini caranya adalah setengah kali alasnya 16 kali 12. Seperti ini. Kemudian coret aja ini dan ini 88 ya. Kemudian ini kita kalikan, berarti jawabannya 96 cm persegi. Jawabannya C. Loh Pak, saya caranya nggak kayak gitu. Caranya saya itu segitiga besar, segitiga BDC, saya kurangi dengan segitiga ADC. Sama saja. Itu hasilnya sama ya. Jadi ketika kalian menghitung pakai cara yang saya sebutkan tadi, itu sama dengan hasilnya di sini. Jadi lebih singkat yang ini. Ya, itu. Jadi caranya ini alasnya kita hanya pakai yang 16 saja, jangan pakai yang sama 5 ya. Hanya 16. Tingginya tapi pakai yang siku-siku ini yang 12. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjut. Nilai yang tepat untuk X adalah, oke, di sini ada segitiga di mana sudutnya adalah 75 derajat, 4X derajat, dan 3X derajat. Atau 3X ya. Nah, di sini kita tahu bahwa total semua sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Sehingga bisa kita tuliskan 3X ditambah 4X ditambah 75 itu seharusnya adalah 180. 3X tambah 4X itu adalah 7X. Ingat ini kan aljabar atau PLS-Fin ya. Nah ini lupa. Kemudian ini 75-nya kita jadikan pengurangan ya. Kemudian ini 7X sama dengan 180 dikurangi 75 yaitu 105. Ingat jangan jawab 105 ya. Ini ada pilihan tapi bukan itu jawabannya. Untuk mencari X bagaimana? Kita jadikan bagi 105 dibagi 7. Jawabannya adalah 15 derajat. A ya. Itu semoga bisa dipahami. Lanjut. 38. Diketahui sebuah segitiga dengan ukuran sudutnya adalah 115 derajat, 40 derajat dan X derajat. Jenis segitiga tersebut adalah, nah, kalau ada soal seperti ini, nggak usah kita mencari X-nya. Ya, nggak usah kita mencari X-nya. Di sini kata kuncinya adalah di sini ada sudut yang besar ini. Nah, ada salah satu sudutnya yang lebih dari 90 derajat. Nah, ini kan tumpul. Berarti jawabannya ya segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satunya itu besar sudutnya di atas 90 derajat. Kalau segitiga lancip itu adalah segitiga yang semua sudutnya itu lancip atau di bawah 90 derajat. Itu ya bedanya ya. Jadi kalau tumpul itu salah satu sudutnya, kalau lancip itu semua sudutnya. Beda ya. Si tumpul itu salah satu sudutnya tumpul, kalau lancip semua sudutnya lancip. Itu. Oke, lanjut. Oke, nomor 39 ini sangat mudah. Ini
bacanya panjang, tapi sebenarnya simple banget ini. Ini memang biasanya soal ada yang menjebak bagi yang malas membaca. Padahal soal mudah, tapi kalau malas baca, jadinya enggan menjawab. Ini tanya keliling, ya udah kita jumlahin aja semuanya. 12 tambah 8 tambah 5, ya kan? Rumusnya keliling kan ditambah semua. 12 tambah 8, 20, 20 tambah 5, 25. Oke, simple banget. Next berikutnya. Nah, soal nomor 40 ini benar-benar menjebak. Ya, banyak siswa yang terjebak kalau ada soal kayak gini. Seringkali ya, kalau ada soal kayak gini, jawabannya paling banyak itu menjawab 65 cm persegi. Paling banyak seperti itu. Padahal itu salah. Ya, ini salah ya. Kenapa? Yang jawab 65 derajat itu pasti alasnya pakai 10, tingginya pakai 13. Padahal yang dimaksud tinggi itu adalah yang tegak lurus. Nah, ini yang tegak lurus kan mana? Yang tegak lurus kan yang titik-titik ini ya. Nah, ini adalah tingginya. Tingginya berapa? Belum tahu. Nah, oke, sekarang ini ada keterangan sama, berarti ini maka ini 13 kan. Karena ini sama, sisi sama kaki, maka yang di sini juga sama. 10 kan, berarti ini 5, ini 5. Nah, ini berarti kita bisa gambarkan segitiganya. Ini 5, ini 13. Tapi tingginya nggak tahu ini. Tingginya berapa nggak tahu. Jadi kita gunakan Pythagoras. Rumus Pythagoras atau teorema Pythagoras. Caranya bagaimana? Kita kurangi, karena yang ditanya adalah yang sisi siku ya, bukan sisi miring. Kalau yang ditanya sisi miring itu ditambah. 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Ini berarti 169 kurangi 25. Berapa ini? 144. Sehingga T-nya ketemu akar 144 berapa? 12 ya? Nah, T-nya sudah ketemu, maka sekarang kita tinggal memasukkan ke rumus. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya yang mana? Alasnya tentu pakai yang 10 ya, bukan 5. Kalau 5 kan setengahnya. 10 dikali 12. Coret-coret 6. 6 kali 10, 60 cm persegi. Ya, jadi seperti itu caranya. Kita gunakan Pythagoras. Nah, Pythagoras nanti akan diajarkan di kelas 8, lebih mendalam lagi. Oke, next berikutnya. Nomor 41, ini apa ini? Besar sudut C di dalam. C di dalam itu berarti yang ini ya. Lah ini. Nah, ingat sudut B ini adalah sudut luar segitiga. Ingat tadi soal nomor berapa tadi sebelumnya? Kita sudah ngebahas tentang sudut luar. Ya, sudut luar itu kan rumusnya 42. Ya, dua sudut yang di dalam ini kita jumlah hasilnya adalah ini. Berarti kalau untuk mencari sudut C, ini caranya adalah sudut C 112 dikurangi 42. Ketemunya 70 derajat. Gitu ya. Atau kalau masih bingung, ini ada rumusnya. Saya ingatkan kembali. Ini X, ini A, ini B. Untuk mencari X yaitu A ditambah B. Kalau untuk mencari B ya sudah tinggal yang di luar ini dikurangi dengan yang di dalam. Ya, X kurangi A. Oke, next berikutnya. Tar dulu. Oke, next berikutnya. Nah, ini kita sudah di soal tentang penyajian data ya. Penyajian data ini merupakan soal yang membutuhkan ketelitian ya, hanya ketelitian aja. Karena nggak ada rumus ya, ada sih hanya sedikit aja, tapi itu pun nggak bisa di logika. Tapi lebih banyak ke kehati-hatian dan ketelitian dalam membaca data. Nomor 42, selisih pengunjung pada hari Senin dan Kamis. Senin 170, Kamisnya 160. Selisih kita kurangin ya. Besar kurangi kecil ketemunya 10 ya. Next berikutnya. Oke, nomor 43. Diagram ini menunjukkan hasil tes seleksi masuk SD Sukarukun jika kelulusan tes yang mendapat nilai minimal 80. Nah, minimal 80 itu artinya 80-nya ikut.
Nah, berarti kita ngitungnya dari 80. 80 ada berapa orang sih? Ada 35 orang. Ini 80. Kemudian 90 ada berapa orang? Kita cari lurusnya ini 25. Ini yang 100 ada berapa orang? Lurusnya ini 15. Berarti kita tinggal jumlah ya. 35 ditambah 25 ditambah 15. Jadinya adalah 75. Oke. Selanjutnya, selisih produk gula pada tahun 2010 dan 2014. 2010 itu 100. 2014 itu di sini. Nah, berapakah jawabannya? Ini masalahnya kita nggak tahu 2014 itu berapa. Tapi ini merupakan soal prediksi ya, soal predicting. Kita diminta untuk memprediksi mana jawaban yang mungkin dari pilihan gandanya. Pilihan ganda yang A, option A, ini kira-kira mungkin nggak? Nggak mungkin kan ya? Kan coba selisihnya berapa ini? 1, 2, 3. Di atas 300 ya. 300 sekian. Nah, berarti yang C salah ya. Harusnya 300 lebih. Yang B juga salah, kurang. Sehingga yang memungkinkan adalah yang D, 350 ton. Ya, memang ada tipe soal kayak gini yang memang kita diminta untuk memprediksi. Mengira-ngira. Lanjut. Gambar tersebut ini adalah 17 RT17 Desa Ngeroto, jumlah seluruhnya itu 60 orang. Jumlah seluruhnya ada 60 orang. Jumlah kepala keluarga yang berprofesi sebagai petani dan peternak. Petani berapa persen? 30%. Peternak berapa persen? 20%. 20 tambah 30 berapa? 50%. Jadi ini totalnya adalah 50%. Nah, 50% itu kan setengahnya, ya kan? 50% sama dengan setengah. Nah, setengah dari berapa orang nih? Keseluruhan ada 60. Berarti setengah kali 60. Totalnya, setengahnya berarti 30 orang ya. Nah, kayak gitu ya caranya. Ini kok jelek ya ini. Oke. Bisa dipahami ya? Lanjut berikutnya. Oke, diagram tersebut adalah makanan kesukaan dari sekelompok siswa yang seluruhnya berjumlah 20 anak. Ini keseluruhannya totalnya 20 anak. Banyak siswa yang menggemari sate ada berapa orang? Nah, ini sate berapa orang? Jadi yang pertama kita harus mencari derajatnya dulu, persentasenya dulu. Ya. Jadi ini 15%. Ini kan ada siku-siku. Siku-siku itu kan sama aja dengan 25%, ya kan? Karena seperempat lingkaran, ya. Seperempat lingkaran kan 25%. Berarti ini berapa ini? Ini pasti 10%. Loh, kok tahu? Iya, karena coba diperhatikan. Ini kan separuh sih, ini separuh kan. Artinya 25%. Kalau ditambah dengan 15%, kalau ditambah 10% ya. Ini kan totalnya kan 50%. Dan 50% ini kan setengah. Setengah lingkaran ya. Nah, di sini yang menggambar sate. Sate kan ada 10%, berarti 10% kalikan 20 anak. Ayo, berapa ini? 10 per 100 kali 20 ya. Coret-coret nolnya, tinggal 2. Oke, berikutnya. Sebuah sekolah memiliki data ekstrakurikuler seperti diagram lingkaran ini apabila banyaknya siswa yang menyukai ekstrakurikuler 200 anak. Nah, ini total keseluruhan 200 anak. Maka jumlah anak yang ikut ekstrakurikuler PKS adalah, oke, PKS ini di sini ada keterangan siku-siku ya. Nah, siku-siku. Karena siku-siku berarti ya seperempat lingkaran ya. Seperempat lingkaran. Atau kalau ingin lebih puas ya berarti 90 derajat per 360 derajat kalikan jumlah keseluruhan. Nah, ini kita bagi 90 dibagi 90. Ketemunya adalah 1/4. Nah, ketemunya 25. Oh, sorry, kok 25. 50 maksudnya. Oke.
Atau ya, kalau biasanya kan ini pakai rumus, harusnya bisa logika. Logikanya bagaimana? Ya, seperti tadi, 90 derajat itu sama aja dengan seperempat lingkaran. Berarti seperempat dikalikan 200, ketemunya 50 anak. Oke ya, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nomor 48. Berikut ini adalah tinggi badan dari seorang siswa kelas 5 berdasarkan dewan garis di atas. Tinggi badan pada umur 7 tahun. 7 tahun, ya ini 7 tahun ya. 120. Oke, jelas banget. Berikutnya 49. Berdasarkan diagram garis pengunjung pantai ini, kenaikan pengunjung terbanyak terjadi pada hari. Oke, berarti kita harus mencari selisih yang paling banyak, yaitu Sabtu ya. Ini karena selisihnya besar banget ini. Nah, ini grafiknya atau diagram garisnya kita lihat ini perbedaannya sangat besar. Sehingga Sabtu merupakan kenaikan yang paling banyak. Oke, berikutnya. Berapakah jumlah seluruh siswa yang ditimbang berat badannya? Oke, berarti ini kita hitung. Caranya ini ada berapa ini? 6 ya. 6. Terus ini berapa ini? 12. Ini berapa ini? Ini tengah-tengahnya ini ya. 15. Loh Pak, kok tahu kalau tengah-tengah? Iya, kan namanya banyak siswa. Nggak mungkin banyak siswa itu 14,5 ya. Pasti itu pas angkanya. Ini pasti 15. Bukan 15, sekian. Pasti pas. Kemudian total lagi di sini berapa ini? 18. Kemudian total lagi di sini ini juga tengah-tengahnya kan. Nah, 9. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Ayo coba dihitung ini. 12 ditambah 18. Ini ditambah ini. Sama dengan berapa ini? 40 ya. Sorry. 30 maksudnya. 30. Kemudian 6 ditambah 9. 15 ditambah ini 30. 30 tambah 30. 60 orang atau siswa. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang ingin request soal atau request materi, silahkan tuliskan di komentar. Bagi yang ingin mendownload soal ini, silahkan baca di deskripsi, saya beritahukan caranya. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.